warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya di kegiatan forum komunitas SDN 44 Gorontalo dalam rangkaian kegiatan identifikasi analisis kekuatan sekolah SDN 44 Gorontalo. Bapak Ibu perlu dipahami bahwa kita di dalam era pendidikan kita harus berpikir positif dengan menggali potensi yang ada di sekolah kita. Oleh karena itu hari ini kita akan berdiskusi kaitan dengan potensi-potensi apa yang ada di SDN 44 Gorontalo. Dan Bapak Ibu ada 7 potensi besar aset yang ada di SDN 44 Gorontalo. Yang pertama adalah tentang aset manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru dan siswa, komite, kemudian orang tua. Kemudian yang kedua aset sosial. Sosial erat kaitannya dengan hubungan, baik itu intern sekolah maupun ekstern sekolah. Kemudian yang ketiga adanya aset politik. Aset politik yaitu kaitannya dengan kebijakan kepala sekolah, kebijakan sekolah berkaitan dengan aturan atau kegiatan-kegiatan MOU dengan pihak lain. Yang keempat yaitu aset fisik, yaitu di sekolah kita aset yang akan kita gali ada 2, yaitu bangunan dan infrastruktur. Jadi infrastruktur apa yang akan kita gali berkaitan dengan penguatan pembelajaran terhadap siswa. Kemudian yang kelima ada aset finansial, kekuatan keuangan apa yang ada di sekolah. Ada dana DOS, kemudian dana yang tidak mengikat dari orang tua siswa, dan ada kegiatan infak Jumat. Kemudian yang selanjutnya yaitu aset lingkungan dan alam. Kita berada di pinggir pantai, sosial masyarakat sebagai nelayan, kemudian ada lahan sekolah, ini bisa kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran sumber belajar untuk siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya aset agama dan budaya. Nah, kita tahu bahwa SDN 44 Gorontalo berada di mayoritas pemeluk agama Muslim. Di sini kita tentunya memiliki aset yang luar biasa dalam pengembangan kegiatan-kegiatan religi. Misalnya sholat duha, zikir, kemudian kegiatan baca tulis Al-Quran. Nah, ini aset dari agama. Dan juga ada budaya. Budaya di SDN 44 yang sangat luar biasa yaitu budaya Wila atau gotong royong yang akan kita kembangkan di sekolah. Ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Sebagai contoh yaitu kerjasama dalam membersihkan sekolah, piket kelas. Nah, ini salah satunya. Kemudian ada budaya yaitu tentang 5S, ya, tentang sapa, sopan, santun. Nah, ini akan dikembangkan di dalam kehidupan peserta didik di sekolah. Nah, itu Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Nah, hari ini kita akan menganalisis apa yang kita miliki kekuatan di SDN nomor 44 Gorontalo. Baik ya, kita akan berdiskusi sesuai dengan kesepakatan. Kita akan sepakati berapa menit? 5 menit. Oke, 25 ya? Oke. Baik, kita akan berdiskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aset manusia akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis modal aset dan strategi pemanfaatannya SDN nomor 44 Londalangi, Kota Gorontalo. Yang pertama di sini modal manusia, yaitu kekuatan aset. Yang pertama, kepala sekolah sebagai guru penggerak. Strategi pemanfaatannya yaitu optimalisasi peran kepala sekolah dalam transformasi program pendidikan guru penggerak ke sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sebagai instruktur PPKB GPAI. Strategi pemanfaatannya itu tentang optimalisasi kegiatan PAI di sekolah dalam penguatan religius. Kemudian yang ketiga, guru tersertifikasi 4 orang, yaitu strategi pemanfaatannya memberikan contoh atau teladan sebagai guru profesional. Kemudian yang keempat, kualifikasi ijazah PTK S2 yang pertama 1 orang dan yang S1 adalah 11 orang. Strategi pemanfaatannya yaitu meningkatkan mutu pembelajaran sekolah. Kemudian yang kelima, komite sekolah. Strategi pemanfaatannya itu optimalisasi peran komite dalam mendukung program-program sekolah. Kemudian yang keenam, pengawas sekolah. Strategi pemanfaatannya itu yang pertama sebagai monet kegiatan sekolah, yang kedua pembinaan akademik dan non-akademik PTK. Kemudian yang ketiga, fasilitasi dan solusi kegiatan dan pengembangan sekolah. Kemudian yang ketujuh, jumlah murid, yaitu strategi pemanfaatannya yaitu guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itulah hasil pemaparan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aset sosial akan memaparkan tentang analisis modal aset dan strategi pemanfaatannya. Modal sosial yang pertama, kekuatan aset, memiliki peraturan sekolah. Strategi pemanfaatannya, peraturan yang mengikat warga sekolah dalam kegiatan hubungan sosial. Dan yang kedua, dukungan networking dalam berkomunikasi. Strategi pemanfaatannya, networking sarana komunikasi, misalnya media sosial, grup media sosial. Dan yang ketiga, memiliki kerjasama dengan puskesmas. Strategi pemanfaatannya kerjasama dalam hal kesehatan murid, yaitu tumbuh kembang murid, kedua pemeriksaan kesehatan, dan ketiga pelayanan kesehatan murid. Selanjutnya yang keempat, memiliki dukungan masyarakat, orang tua, dan lingkungan sekolah. Strategi pemanfaatannya yang pertama, menggali potensi orang tua dan masyarakat dalam mendukung program sekolah. Yang kedua, mendukung kenyamanan dan keamanan sekolah. Lanjut yang kelima, kepala sekolah dan guru memiliki komunitas sekolah K3S dan KKG. Strategi pemanfaatannya untuk meningkatkan kompetensi PTK dalam mendukung tupoksinya, dan wadah diskusi dalam mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran sekolah. Yang keenam, memiliki dukungan dari TK. Strategi pemanfaatannya sebagai modal dasar untuk pembelajaran pada jenjang SD. Yang terakhir yang ketujuh, memiliki dukungan dari taman pengajian atau tempat ibadah. Strategi pemanfaatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok aset politik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai
analisis modal aset dan strategi pemanfaatannya dalam modal politik. Jadi kami tadi sudah berdiskusi, kami sudah menganalisis beberapa kekuatan aset dan strategi pemanfaatannya dalam modal politik. Kami sudah menemukan 3 kekuatan aset. Yang pertama yaitu kepala sekolah dengan kewenangannya membuat peraturan sekolah, dan strategi pemanfaatannya yaitu kebijakan yang diputuskan menjadi kekuatan dalam memajukan sekolah. Kemudian yang kedua, kekuatan asetnya yaitu kepala sekolah dengan kewenangannya melakukan MOU, dan strategi pemanfaatannya yaitu hasil MOU itu berorientasi pada kebutuhan murid dalam tumbuh kembang dan pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga yaitu kekuatan aset yang ketiga yaitu demokrasi dalam pengambilan keputusan. Strategi pemanfaatannya adalah suara terbanyak menjadi kekuatan dalam memutuskan permasalahan kegiatan. Kemudian ada pemilihan kepanitiaan kegiatan dan pemilihan ketua kelas. Terima kasih, presentasi kami demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku kelompok aset fisik, di mana kami menganalisis modal aset dan strategi pemanfaatannya di SDN 44 Kulon Dalangi, Kota Gorontalo. Sebelumnya kami akan memperkenalkan ada 11 modal fisik yang dimiliki oleh SDN 44 Kulon Dalangi, dan ada 11 pemanfaatannya juga. Salah satunya adalah pertama, sekolah SDN 44 Kulon Dalangi memiliki bangunan kelas yang sebanyak 6 kelas yang digunakan untuk pemanfaatannya adalah menampung semua peserta didik untuk belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, memiliki gedung perpustakaan yang dimana pemanfaatannya untuk meningkatkan kegiatan literasi bagi seluruh siswa yang ada di SDN 44 Kulon Dalangi. Kemudian yang ketiga, memiliki UKS yang nantinya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kesehatan bagi setiap murid. Dan yang keempat, memiliki ruang guru yang dimana pemanfaatannya ada beberapa poin yang kami pilih, diantaranya adalah kegiatan komunikasi sekolah, kegiatan rapat pertemuan dengan orang tua atau komite sekolah, petugas medis, dan yang terakhir kegiatan pembinaan kesiswaan. Kemudian poin yang kelima, memiliki ruang SIM yang artinya memiliki sistem informasi manajemen sekolah melalui aplikasi Dapodik, keuangan, sarana atau aset dan media sosial sekolah. Kemudian yang keenam, memiliki ruang capsek dan tamu yang dimana pemanfaatannya untuk ruang manajerial dan kegiatan humas sekolah. Kemudian yang ketujuh, memiliki lapangan upacara atau lapangan olahraga yang dimana pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan penguatan karakter. Kemudian religius, olahraga dan kesiswaan. Kemudian yang kedelapan, memiliki alat peraga pendidikan sebagai sumber bagi setiap murid. Kemudian yang kesembilan, memiliki jaringan internet yang dimana pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan digitalisasi sekolah, sumber belajar online, tatap maya, seminar atau diklat online dan komunikasi online. Kemudian yang ke-10, memiliki jaringan PLN sebesar 1300 watt yang dimana pemanfaatannya untuk sumber energi bagi keberlangsungan aktivitas pengelolaan kegiatan sekolah. Kemudian yang terakhir, memiliki sumber air sumur yang dimana tentunya untuk mendukung ketersediaan kegiatan kebersihan sekolah. Demikianlah presentasi kelompok aset fisik yang dimiliki SDN 44 Kulon Dalangi, Kota Gorontalo. Lebih dan kurangnya kami mohonkan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita berjumpa di hari kedua berkaitan dengan penggalian potensi aset di SDN nomor 44 Kulon Dalangi. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian serta diskusi, hari ini kembali kita akan berdiskusi kaitannya dengan kekuatan
aset yang dimiliki SDN 44 Lontalangi. Hari kemarin kita sudah membahas 4 modal aset, dan hari ini kita akan berdiskusi kembali 3 aset yang akan kita bedah, yaitu aset finansial, kemudian aset lingkungan, dan yang terakhir adalah aset agama dan budaya. Nah, 3 aset inilah yang hari ini akan kita gali kekuatannya apa saja, kemudian strategi pemanfaatannya dari aset tersebut. Oleh karena itu, 3 aset ini mendorong bagi kemajuan sekolah, terutama untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu sebagai pengantar kegiatan diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan analisis modal aset dan strategi pemanfaatannya dalam bidang finansial atau keuangan. Jadi di sini ada 5 kekuatan aset sekaligus strategi pemanfaatannya. Yang pertama, memiliki dana BOS atau biaya operasional sekolah sejumlah Rp115.200.000. Strategi pemanfaatannya yaitu dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran kegiatan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki dana DOS sebesar Rp16.640.000 yang dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran kegiatan yang berpusat pada murid yang tidak didanai oleh dana BOS. Yang berikut ada penghasilan guru yang tersertifikasi sebanyak 4 guru yang dimanfaatkan sebagai peningkatan kompetensi dan profesi guru seperti seminar, BIMTEK, dan diklat. Yang keempat, penghasilan karya guru dan siswa untuk mendukung kegiatan sekolah yang dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran atau kegiatan yang berpusat pada murid yang tidak didanai oleh dana BOS dan DOS yang difokuskan pada kegiatan sekolah. Yang terakhir yaitu kegiatan infak Jumat yang dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran atau kegiatan yang berpusat pada murid yang tidak didanai oleh dana BOS dan DOS yang difokuskan pada kegiatan religius atau keagamaan. Demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan pada kami kelompok modal lingkungan alam. Adapun analisis modal aset dan strategi pemanfaatannya dari SDN 44 Pulau Talangi. Modal lingkungan alam yaitu yang pertama kekuatan aset, yaitu memiliki lingkungan pantai. Nah, strategi pemanfaatannya yaitu dimanfaatkan
untuk mendukung sumber pembelajaran atau kegiatan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, lokasi sekolah dekat dengan masjid atau TPA. Nah, strategi pemanfaatannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penguatan pembelajaran atau kegiatan religius, baca tulis Al-Quran, dan bimbingan ibadah. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial nelayan. Strategi pemanfaatannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung sumber pembelajaran atau kegiatan proyek sekolah B5 yang berpusat pada murid. Kemudian yang keempat, memiliki lahan kosong. Nah, lahan kosong ini strategi pemanfaatannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran atau laboratorium alam dan untuk menanam pohon, buah-buahan, sayuran, dan apotek hidup. Kemudian yang terakhir, yang kelima, lingkungan yang nyaman dan aman. Nah, strategi pemanfaatannya sebagai tempat tumbuh kembang murid dalam pembelajaran dan pengembangan budaya positif sekolah. Nah, demikian presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok aset agama dan budaya. Di sini ada analisis modal aset dan strategi pemanfaatannya di SDN nomor 44 Gorontalo, Kota Gorontalo. Nah, di sini pada modal agama dan kebudayaan ada kekuatan aset, juga ada strategi pemanfaatannya. Di dalam kekuatan aset ada 3 kekuatan aset. Yang pertama yakni sekolah berada di lingkungan masyarakat yang religi dengan mayoritas beragama Islam. Strategi pemanfaatannya yakni menyusun program pelaksanaan kegiatan religius berupa sholat duha, zikir Jumat, BTQ, dan peringatan hari-hari besar Islam. Yang kedua, kekuatan aset yang kedua yakni program religius di sekolah seperti sholat duha, zikir, salat zuhur, dan peringatan hari-hari besar Islam. Nah, strategi pemanfaatannya yakni melaksanakan pembiasaan kegiatan sholat duha, zikir, salat zuhur, dan kegiatan baca Al-Quran sesuai jadwal. Yang terakhir, untuk kekuatan aset yang terakhir, adanya pengembangan budaya positif di sekolah, misalnya budaya gotong royong dan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yaitu strategi pemanfaatannya yakni membersihkan lingkungan sekolah atau kelas secara bersamaan. Pikir sekolah membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun bagi siswa pada saat masuk sekolah maupun masuk kelas. Demikian pemaparan kami dari kelompok modal agama dan budaya. Dari kelompok agama dan budaya ingin memberikan saran, kalau boleh dalam aset yang kedua ini program religius di sekolah seperti salat duha, zikir, salat zuhur, dan peringatan hari-hari besar Islam ini, kalau boleh dalam peringatan hari-hari besar ini dimasukkan strategi pemanfaatan itu seperti ada lomba-lomba seperti azan, tahfiz Quran, atau lomba-lomba seperti yang lainnya di peringatan hari-hari besar Islam. Kalau boleh dilaksanakan itu. Mungkin saya hanya ingin menanyakan sesuatu mengenai tadi ada dibahas pada aset lingkungan alam dan juga aset agama dan budaya mengenai pembiasaan budaya positif sekolah. Yang ingin saya tanyakan, mengingat
sikap dan melihat sikap dan kelakuan anak-anak kita di sekolah. Mereka kan seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan 5S. Tadi sudah disebutkan senyum, salam, merupakan dari modal agama tadi dan budaya tentang strategi pemanfaatannya untuk bukan masukan macam itu strategi pemanfaatannya seperti membersihkan lingkungan sekolah atau kelas secara bersama pikir sekolah, membudayakan yang 5S tadi itu, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun bagi siswa. Di sini apa hanya di lingkungan sekolah atau di dalam kelas itu kita bisa membiasakan atau membersihkan lingkungan. Apalagi yang menganalisis tentang aset fisik yang ada di sekolah, kiranya ditambahkan sehubungan dengan pembuangan sampah yang nantinya tidak dituangkan di dalam, yang nantinya kami tidak sempat analisis bahwa itu ada atau tidaknya dalam sekolah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, ada analisis tempat sampah ya. Ini sebagai sarana di dalam. Bapak Ibu sekalian, selama kurang lebih 2 hari kita sudah melaksanakan diskusi erat kaitannya menggali potensi yang ada di sekolah. Oleh karena itu, saya sebagai guru penggerak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ada kepala sekolah, ada unsur siswa, unsur guru, kemudian unsur gender, dan juga kita telah mengundang komite orang tua, dan ini menjadi masukan berharga bagi pengembangan sekolah ke depannya. Sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan, dan mari kita kembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang memiliki budaya positif dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikian saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.